yang menjadi alasan utama mengapa pria mengalami ejakulasi dini adalah karena taunya hanya untuk menahan laju cairan, sehingga nggak menjaga otot ini. Otot ini letaknya tidak jauh dari lingkup organ reproduksi pria secara internal. Ini Tuhan punya rencana. Dia punya tugas penting yang kebanyakan orang nggak tahu. Karena nggak tahu tugas pentingnya, akhirnya nggak perhatian. Saat nggak perhatian ini, dia mulai kehilangan multifungsinya. Keluhan ejakulasi dini dan susah ereksi. Dari ejakulasi dini berarti tahu itu remnya. Ya. Kalau susah ereksi itu di organ reproduksinya, banyak itu onderdilnya kayak mesin gitu ya. Kalau kendaraan bermotor bisa jalan itu karena banyak yang mendukung. Ya. Kalau rem ya udah itu aja remnya gitu ya, namanya pubococcygous muscle. Jadi keluhan kali ini sulit ereksi juga, artinya ada yang nggak beres di antara sekian banyak organ reproduksinya. Juga mengeluhkan cepat keluar, remnya yang paling parah katanya. Untuk remnya ini adalah sebuah otot kecil, bisa dibilang otot ya, pubococcygous namanya. Remnya bermasalah. Ini sebuah otot yang sebenarnya meskipun saya sering sampaikan, oh ototmu rusak ini, artinya bukan rusak yang gimana, tapi nggak bisa bekerja sebagaimana mestinya, fungsinya kurang. Nah, kebanyakan manusia, nggak cuma pria, wanita juga soalnya, kebanyakan manusia yang tahu tentang pubococcygous muscle ini, yang tahu tuh nggak banyak mas. Semua yang tahu tentang otot ini, fungsinya adalah untuk menahan laju cairan. Yang garis hijau tak kasih itu, ya memang bener stopper dia. Yang menjadi alasan utama mengapa pria mengalami ejakulasi dini adalah karena taunya hanya untuk menahan laju cairan, sehingga nggak menjaga otot ini. Otot ini letaknya tidak jauh dari lingkup organ reproduksi pria secara internal. Ini Tuhan punya rencana supaya ada tanda tanya besar. Kenapa kok ditaruhnya di sini? Pasti ada alasannya. Ya, dia kan kerja seorang diri. Dia punya tugas penting yang kebanyakan orang nggak tahu. Karena nggak tahu tugas pentingnya, akhirnya nggak perhatian. Saat nggak perhatian ini, dia mulai kehilangan multifungsinya. Multifungsinya diantaranya adalah untuk menahan laju cairan tadi. Itu dari sebagian banyak multifungsinya itu nggak di urutan nomor 1 tuh. Dia punya tugas lebih penting lagi. Di rumusan itu ada. Untuk ini. Nah, itu ada ya. Jadi saat Anda semua hanya mau memahami, itu pun kalau mau, bahwa otot ini tugasnya menahan laju cairan. Namanya menahan berarti ada kalanya dia menahan, ada kalanya enggak. Kalau ada kalanya menahan, ada kalanya enggak, berarti dia punya aktivitas kerja. Otot itu pergerakannya kalau nggak naik turun begitu umumnya. Kalau nyamping berarti, nah, kalau nyamping biasanya itu karena ada pergeseran, pergeseran letak. Iya, coba gerakkan semua otot. Ya, umumnya kan begitu. Nah, misalnya nih tak kasih contoh yang agak rumit. Leher. Pergerakannya enaknya gimana diregangin? Ini kan gerakan kepala nyamping, tapi sebenarnya naik turun itu ototnya. Ini kan kayaknya nyamping nih tangan ke sini, tapi sebenarnya ditarik ulur ini. Bener nggak? Ya. Iya. Ya. Nah, jadi kalau dia punya kewajiban bergerak,
gitu. Apalagi saya pertegas pergerakannya naik turun. Rongganya ini harus dijaga, jangan sampai dia kehilangan rongga atau rongganya menyempit. Itu yang bikin pergerakannya nggak optimal. Saat nggak optimal ini, Anda merasa menahan mati-matian, tetap bocor kayak cap yang nggak rapat. Ya, itu harus dipahami. Nah, itu baru satu dari sekian banyak multifungsi otot ini. Ya orang taunya pokoknya kayak cap aja buat nahan. Itu pun kalau mau memahami gitu. Nah, padahal tugasnya lebih dari itu. Nah, saat tugas-tugas lain ini Anda pahami, tentunya Anda akan lebih menjaga dia. Kalau udah tahu, oh ternyata dia punya tugas penting dan banyak sekali. Jadi jangan sampai dia nggak fungsi dengan baik. Nah, saat itu pasti Anda juga merasa ini harus dijaga, jangan sampai rusak. Dan untuk menahan laju cairan seharusnya mudah saja kalau Anda jaga. Itu otomatis. Gitu ya. Sekarang saya mau cek yang terjadi dengan pubococcygis muscle Anda sebenarnya apa. Saya ceknya dari sini. Oh, ini yang ketahuan dulu sarafnya dulu, ada melemah dikit, bukan remnya ya, gasnya ada melemah dikit. Ini yang saya lihat atau saya raba pertama kali dari jabat tangan. Sekarang sejauh ini yang saya lihat pembuluh darahnya normal. Ini ada kaitannya dengan gasnya, organ reproduksi, kontribusi nutrisi, hormon dan oksigen. Normal ya. Sejauh ini saya lihat normal. Saya nggak tahu nanti kalau ada nemu titik yang bermasalah. Ya. Tapi sejauh ini normal. Biasanya kalau bermasalah apalagi banget, gini saya udah tahu. Ini sejauh ini normal. Kalau sini jabat tangan saya udah tahu, oh ya organ reproduksinya kurang ada penurunan gitu ya. Sekarang saya lihat kaki lipat satu. Dah, taruh. Dilipat gini. Dah. Penahan spermanya terganjal sama jaringan yang kumpul di situ. Ya, terus sarafnya juga terbaca, melemah juga, ada, saya baca dari sini. Tapi itu wajar Mas di usia sekian. Gitu. Karena degenerasi, penurunan fungsi, karena faktor usia dan intensitas pemakaian yang sudah kalau dihitung berapa ribu kali. Jadi wajar ya. Terus belum pola-pola lain yang merusak dia, misalnya banyak duduk, pakai obat kuat misalnya, atau alternatif lain untuk menghadang laju cairan karena nggak bisa menahan, terus menggunakan cara lain gitu, misalnya stop, cabut, ganti gaya, mengalihkan pikiran, itu semua salah. Apalagi penggunaan obat-obat kuat supaya durasinya lama, apalagi yang dijual bebas, apapun itu gitu ya. Karena saat cepat keluar ini kan sebenarnya otot ini kurang fungsi dengan baik, harusnya dicari tahu pola apa yang keliru sehingga dia seperti ini. Nah, kemudian cari jalan terbaiknya, itu harusnya ya. Ini sudah adanya edukasi ya. Iya, karena kalau edukasinya terlalu begini juga katanya menurut norma kurang bagus. Nah, ada kaitannya juga dari sisi agama gitu ya. Tapi seperti ini akibatnya karena nggak tahu. Saraf lagi yang saya baca ini, harusnya remnya saya ngebaca saraf lagi. 3 titik yang saya pegang terbaca sarafnya melemah ya. Terus penahan spermanya yang jelas terganjal lemak. Nanti tak singkirin, tugas Anda buang dia ya dengan stretching dan jogging. Tugasnya buang, saya tugasnya nyingkirin ya. Kesumpel dia, jadi ini rongga, dia seharusnya ada celah, harusnya bisa bergerak maksimal karena di sini banyak lemak-lemak itu yang nggak terbakar. Biasanya dia menyusup ke situ saat duduk terlalu lama. Nah, terus numpuk. Nah, kalau nggak dibakar, nggak olahraga, di situ tuh banyak. Nah, padahal di situ banyak organ reproduksi dan otot ini dekat banget sama prostat. Hati-hati kalau lemak-lemak ini mengeras prostat nanti takutnya. Meskipun prostat ini banyak sekali kemungkinan mengapa sampai kena prostat misalnya ya. Tapi saat Anda menjaga supaya rongga ini tetap ada, organ-organ di sini kemungkinan besar sehat daripada Anda tidak membuang lemak ini. Sedikit kendur, penahan spermanya kendor. Kalau karet tuh agak-agak mulur, ya wajar ya di usia sekian ya. Masih ada harapan otot ini mampu bekerja lebih baik karena masih ada sisa celah.
ada sisa celah di situ. Sisa celah ini selain memungkinkan otot ini bekerja lebih baik, juga untuk membantu saya nyingkirin sampah-sampah tadi. Ya, tapi Anda tetap punya PR untuk buang. Itu yang saya lihat pemirsa. PR tadi jogging sama. Oh, nanti dijelasin lagi Pak tindakan. Ini kan pas misalnya setel gitu ya. Nanti rumusan gitunya, pesan untuk Anda apa aja, turunkan boleh. Itu lebih dalam lagi rumusnya. Dan nasihatnya sekarang saya mau lihat telapaknya Mas begini. Plak, sudah. Sudah cukup. Anda butuh ini banyak ya, meskipun dalam ruangan, meskipun di rumah, di kamar, nih ini. Ya sebenarnya jogging, cuma misalnya nggak sempat gitu. Nah intinya banyakin gini. Ini bantu buang dia tuh. Bentul-bentul itu ya? Ya, bintul-bintul supaya ngeper otot-otot di tubuh. Ya, ya kayak gitu. Jadi saya ingat itu yang video kamu tuh. Yang aku joget-joget itu kan sebenarnya kan itu kasih contoh itu, cuma kalau aku kan lebih gini. Ngevlog yang ada sisi entertainnya, karena toh aku nggak bisa dapat uang dari YouTube. Iya. Seksualitas, konten yang nggak banget gitu kan, untuk hanya yang memerlukan aja kan ya. Tapi kan sebenarnya bermanfaat nggak yang saya unggah itu, meskipun Anda bukan jadi klien saya. Sebenarnya kan dari nggak tahu jadi tahu. Misalnya, oh ternyata olahraga ini nggak baik. Nggak usah datang ke sini, banyak edukasi yang bisa dipetik sebenarnya. Masalahnya karena menyangkut masalah pria yang sebenarnya diakui apa enggak primer nggak Mas? Primer ya kan? Nah, coba kalau mati Anda bingung. Nah, kayaknya punya nyawa tapi kok begini gitu kan ya. Sebenarnya primer, jadi tabu enggaknya itu tergantung dari sisi mana, tergantung dari kebutuhannya. Pemahaman. Kadang nggak butuh aja edukasi ini sebenarnya tetap saja harusnya masuk. Nggak butuh nih, tapi setidaknya kalau paham, oh supaya aku besok nggak kayak gini gitu ya.